jadi ada di normal, sehingga kita sebut ini adalah gangguan respiratorik, sehingga hasil interpretasinya adalah asidosis respiratorik murni. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Selamat datang di channel saya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membaca analisa gas darah, dan kita tidak perlu menghafal 12 macam interpretasi analisa gas darah yang sudah kita ketahui ya. Tentu pertama kali kita perlu mengetahui nilai normal dari analisa gas darah itu sendiri. Dari sekian parameter analisa gas darah, kita akan mengambil 3 parameter analisa gas darah. Yang pertama adalah pH, di mana nilai normalnya adalah 7,35 sampai dengan 7,45. Yang kedua adalah PCO2 dengan nilai normal 35 sampai 45. Yang ketiga adalah HCO3 dengan nilai normal 22 sampai 26. 3 parameter ini harus kita pahami dan kita hafal agar kita bisa melakukan interpretasi terhadap kelainan dari nilai normal. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai sifat dari masing-masing parameter analisa gas darah ya, dari pH, PCO2 maupun HCO3. pH itu memiliki sifat basa atau kita kenal dengan alkali atau alkalosis ya. pH merupakan ion penyeimbang atau buffer, jadi dia tidak berdiri sendiri, dia akan sangat dipengaruhi oleh perubahan PCO2 maupun HCO3. Peningkatan pH di atas 7,45 karena bersifat basa, maka akan semakin basa atau alkalosis. Misalnya pH 7,50, maka otomatis itu kita sebut alkalosis. Dan sebaliknya, penurunan pH kurang dari 7,35, sifat basanya makin berkurang, maka kita sebut asidosis atau asam. Misalnya pH 7,20, maka kita sebut pH adalah asidosis. Oke, untuk PCO2, maaf, di sini sifatnya adalah asam ya, asam atau asidosis ya. Karena dia bersifat asam dan dia adalah representasi dari paru-paru atau respiratorik, sehingga gangguan pada CO2, kelainan baik itu di atas normal atau di bawah normal, kita sebut gangguan respiratorik. Misalnya PCO2 di atas 45, karena dia sifatnya asam, maka dia akan semakin asam atau asidosis. Kita bisa sebut asidosis dengan gangguan respiratorik. Misalnya PCO2-nya 55, maka kita sebut asidosis ya. Sedangkan PCO2 kurang dari normal, kurang dari 35, maka kita sebut alkalosis atau basa. Misalnya PCO2 25, kita sebut alkalosis. Bagaimana dengan HCO3? HCO3 sifatnya sama seperti pH, yaitu basa atau alkalosis, merupakan representasi dari ginjal, hasil dari metabolisme atau metabolik, sehingga gangguan pada HCO3 itu kita sebut juga gangguan metabolik. Misalnya HCO3 lebih dari 26, maka kita sebut alkalosis. Misalnya HCO3 38, alkalosis. Sedangkan HCO3 kurang dari 22, maka kita sebut asidosis. Sebagai contoh, HCO3 15, maka
itu adalah asidosis dengan gangguan metabolik. Nah, selanjutnya bagaimana sih membedakan antara gangguan metabolik dan gangguan respiratorik? Tentu seperti yang kita pelajari bersama tadi, kedua gangguan baik itu metabolik maupun respiratorik ada dua jenis gangguan, yaitu asidosis serta alkalosis. Untuk gangguan metabolik, misalnya pada asidosis, maka pH akan turun, ya. Kemudian HCl3 karena sifatnya basa dia akan turun, sedangkan PCO2 normal. Sedangkan pada alkalosis kebalikannya, pH naik, HCl3 naik dengan PCO2 normal. Jadi poin pada gangguan metabolik adalah ini ya, PCO2 kita temukan normal. Ini pada gangguan murni. Bagaimana dengan respiratorik? Respiratorik asidosis, pH turun karena dia gangguan respiratorik atau PCO2, maka karena sifatnya asam dia akan naik dengan HCl3 normal. Sedangkan pada alkalosis pH-nya naik, PCO2 turun dengan HCl3 normal. Jadi sama seperti gangguan metabolik, nanti akan kita temukan hasil normal pada HCl3. Sedangkan pada gangguan metabolik kita akan temukan hasil normal pada PCO2. Selanjutnya kita akan melihat perbedaan gangguan adanya kompensasi sebagian. Ya. Yang pertama adalah asidosis metabolik terkompensasi sebagian. Kita akan temukan pH turun karena asidosis, ya. Karena gangguan metabolik maka otomatis HCl3 turun dan PCO2 juga turun. Sedangkan pada alkalosis pH naik, HCl3 naik, PCO2 naik. Jadi kita akan lihat dari semua parameter semua mengalami abnormalitas, kelainan, tidak ada yang normal. Sedangkan pada gangguan respiratorik, pada asidosis respiratorik terkompensasi sebagian, kita akan temukan pH turun, PCO2-nya naik, HCl3 naik. Pada alkalosis kita akan temukan pH naik, PCO2 turun, HCl3 turun. Sama seperti gangguan metabolik di respiratorik, itu juga kita akan temukan semua parameter dalam kondisi abnormal. Bagaimana jika kompensasi penuh? Nah, pada kompensasi penuh, misalnya pada asidosis metabolik terkompensasi penuh, ya, dan kita akan temukan PCO2 turun, HCO3 turun dengan pH normal. Sedangkan pada alkalosis PCO2 naik, HCO3 naik dengan pH normal. Jadi yang menjadi titik poin adalah adanya pH normal pada gangguan kompensasi penuh. Sedangkan pada gangguan respiratorik nanti kita akan temukan HCl3-nya naik, PCO2 naik
dengan pH normal. Sedangkan pada alkalosis respiratorik kita akan temukan HCl3 turun, PCO2 turun dengan pH normal. Nah, jadi jika kita melakukan review dari hasil tadi, semua gangguan murni kita akan temukan PCO2 atau HCl3 itu ada yang normal. Pada kompensasi sebagian, semua parameter baik pH, PCO2 maupun HCl3 dalam kondisi abnormal. Sedangkan kompensasi penuh, maka kita akan temukan pH normal dengan gangguan di PCO2 dan HCl3. Nah, kita akan ambil contoh melakukan interpretasi ya. Kita temukan hasil pH 7,40, PCO2 40 dan HCl3 25. Kita lihat pH 7,40 ya. Kalau kita lihat berarti pH dalam kondisi normal ya, normal. Jadi posisinya di sini ya. Kemudian PCO2 itu juga normal dengan HCO3 juga normal. Jadi tiga-tiganya nilainya normal. Kita tempatkan posisinya di tengah-tengah, nilai normal ya. PCO2 normal, HCl3 normal. Sehingga kita akan ambil kesimpulan bahwa tidak ada gangguan pada PCO2, tidak ada gangguan pada HCO3, sehingga kita sebut nilai AGD-nya adalah dalam batas normal. Contoh kedua, pH 7,20, PCO2 60, HCl3 25. Ya. Pada kondisi ini berarti kita akan lihat terjadi penurunan dari pH, kemudian PCO2 terjadi peningkatan PCO2, sedangkan ini dalam nilai normal. Kita coba tempatkan posisinya. Jadi pH karena rendah kita sebut asidosis. PCO2 naik, ingat sifatnya adalah asam, maka asidosis juga. HCl3 nilainya normal, jadi ada di normal, sehingga kita sebut ini adalah gangguan respiratorik, sehingga hasil interpretasinya adalah asidosis respiratorik murni. Kita ambil contoh berikutnya. Didapatkan nilai pH 7,50, PCO2 60 dengan HCl3 35. Apa kira-kira hasil interpretasinya? Ya, pH itu naik ya. PCO2 bagaimana hasil PCO2? PCO2 nilainya juga naik. Kemudian HCl3 naik. Berarti tiga-tiganya naik. Ya. Kita tempatkan pada porsinya masing-masing. pH karena sifatnya basah naik, maka dia menjadi alkalosis. PCO2 sifatnya asam, naik maka dia adalah asidosis. HCl3 sifatnya basah, naik maka dia alkalosis. Dengan nilai ini kita bisa katakan bahwa untuk CO2 ada gangguan respiratorik, HC3 gangguan metabolik. Karena dua-duanya gangguan, kita lihat nilai pH, ternyata di pH juga ada gangguan alkalosis ya, sehingga kita bisa sampaikan ini adalah alkalosis ya.
metabolik terkompensasi sebagian. Kita ambil contoh lagi, pH 7,38, berarti nilainya adalah normal. PCO2 60 naik dan HCO3 35 naik. Ya. Jadi pH normal, PCO2 naik, HCO3 naik. Apa kira-kira interpretasinya? Kita tempatkan di porsinya. pH kondisinya normal, PCO2 karena asam diasidosis, HCO3 karena basa dialkalosis. Jadi ada gangguan respiratorik dari PCO2-nya, yaitu asidosis respiratorik, dan ada gangguan metabolik dari HCO3, yaitu alkalosis metabolik, sehingga dua-duanya ada gangguan. Kita lihat nilai pH, ternyata pH posisi normal, sehingga pada kondisi ini kita sebut sebagai alkalosis metabolik terkompensasi penuh, atau kita juga bisa sampaikan sebagai asidosis respiratorik terkompensasi penuh. Bagaimana membedakannya? Untuk membedakannya kita bisa melihat nilai pH. Apakah dia lebih ke arah asidosis atau ke arah alkalosis. Misalnya pada kasus ini dengan pH 7,40, berarti range-nya dia lebih ke arah asidosis, sehingga kita bisa sebut pada kasus ini adalah asidosis respiratorik terkompensasi penuh. Ya, silakan interpretasikan AGD 3 AGD berikut ini, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.